92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Dialog Palembang pagi ini. Untuk kesempatan hari ini ya pendengar, di hari Selasa 21 Oktober 2025. Nah pendengar, cuaca panas yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Palembang selama masa peralihan musim mulai menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat ya. Terik matahari yang menyengat terutama antara pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ini dinilai berisiko menimbulkan gangguan kesehatan akibat tingginya paparan sinar ultraviolet. Nah, tema seputar cuaca panas melanda Sumsel, kurangnya aktivitas di luar ruangan. Kami hadirkan dalam Dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami. Ada Dr. Wandayantolis SSI MSI, Koordinator BMKG Sumsel. Dan juga kami bersama dengan Dr. Revenia Dirgantari, ini dokter umum Puskesmas Sabokiking Palembang. Kami juga masih menantikan tentunya untuk bisa bersama-sama dengan narasumber kami untuk membahas lebih jauh ya seputar tema yang kami hadirkan di pagi hari ini. Cuaca panas melanda Sumsel, kurangnya aktivitas di luar ruangan. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung pendengar dalam dialog ini juga dapat langsung menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711 369977. Kami ulangi lagi 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Dialog Palembang pagi ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung juga dapat menghubungi kami ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa mendengarkan siaran kami via RRI Digital di App Store dan juga Play Store nih pendengar. Baik, sebelumnya kami akan menghadirkan komentar dari masyarakat ya terkait dengan cuaca panas yang melanda Sumatera Selatan akhir-akhir ini. Saya Marsari dari Baruda, menurut tanggapan saya, BMKG dapat meningkatkan masyarakat untuk waspada terhadap paparan radiasi matahari tertinggi pada siang hari. Paparan sinar UV intens dapat berisiko bagi kesehatan kulit dan mata, terutama pada pukul 10 pagi hingga 2 siang. Dan juga dapat disarankan menggunakan perlindungan seperti topi, kacamata, dan sinar tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan pada waktu tersebut untuk dapat mengurangi dampak negatif pada radiasi. Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Peringatan mengenai radiasi matahari yang tinggi pada siang hari itu merupakan peringatan bagi kita agar apabila beraktivitas di luar rumah itu harus menjaga tubuh seperti menggunakan sunblock atau sunscreen agar kulit kita tidak rusak, tidak terbakar oleh radiasi matahari. Karena intensitas radiasi UV itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan kulit dan juga dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Oleh karena itu, perlunya pencegahan seperti sunscreen, sunblock, payung, topi, dan lain-lain sebagainya agar kesehatan, terutama kesehatan kulit dapat terjaga. Selamat pagi, perkenalkan saya Dela dari Sukabangun 1. Banyak yang belum sadar bahwa paparan sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan gangguan kulit, mata, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi penting untuk mulai membiasakan diri menjaga kesehatan kulit dan tubuh, apalagi saat cuaca sedang terik seperti sekarang. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar, tentunya masih dalam Dialog Palembang pagi ini untuk hari ini ya, hari Selasa 21 Oktober 2025. Ya pendengar, cuaca panas yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Palembang di masa peralihan musim ini menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat ya. Tema seputar cuaca panas melanda Sumsel, kurangnya aktivitas di luar ruangan kami hadirkan dalam Dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Saat ini ada Dr. Raffenia Dirgantari, ini merupakan dokter umum di Puskesmas Sabo Kiking Palembang. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang, langsung saja isi sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Raffenia dari Puskesmas Sabo Kiking Palembang. Terima kasih Dr. Raffen sudah hadir langsung ya untuk pendengar RRI di Dialog Palembang pagi ini. Nah, pendengar Anda yang ingin ikut bergabung bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa melalui WA ya di 082179279090. Juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena Dr. Raffen, dialog ini kita juga siarkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via digital ya, di RRI Digital, di App Store dan juga Play Store. Baik, nih Dr. Raffen, kalau kita berbicara mengenai dampak cuaca panas ya pada kesehatan kita, seperti apa sih dampaknya ya untuk kelompok orang yang lebih rentan terhadap efek cuaca panas gitu ya? Seperti apa nih dokter? Yang jelas sih kalau misalnya belakangan ini kan dengan adanya paparan radiasi dari sinar matahari, terutama dari UVA, UVB, ya semuanya rentan sih kena, bukan cuma orang dewasa, bahkan bayi, anak-anak itu juga rentan kena efek paparan dari sinar matahari tadi. Oke, kalau untuk kondisi orang-orang yang mengalami pengaruh gitu ya, pengaruh atau dampak langsung terhadap cuaca panas, misalnya dehidrasi. Nah, ini boleh disampaikan untuk pendengar apa saja gejala-gejala yang timbul nih dokter? Kalau kita bilang tentang dehidrasi, mungkin kaitannya lebih ke karena semakin panasnya suhu, kita jadi lebih banyak berkeringat. Jadi tubuh kita lebih banyak mengeluarkan cairan, dan kalau kita memang tidak menjaga asupan cairan kita, melengkapi kebutuhan cairan kita 2-2,5 liter per hari, kita jadi lebih berisiko kena dehidrasi. Oke, nah ini langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrim gitu ya, cuaca panas yang melanda wilayah kita, ini apa dokter?
Langkah-langkah sebenarnya bukan cuma asupan cairan ya. Asupan cairan tadi 2 sampai 2,5 liter harus kita penuhi setiap harinya. Dan yang paling penting adalah penggunaan sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan radiasi sinar matahari. Kayak gitu sih. Khusus untuk yang rentan, misalnya anak-anak dan lansia, nah seperti apa pencegahan yang harus kita lakukan untuk mereka, dokter? Jadi kalau misalnya, kalau bisa sih, kalau memungkinkan memang sebaiknya tidak keluar sekitar jam 10 sampai jam 3 sore, karena itu posisi matahari sedang tegak lurus dengan kita. Jadi UV indeksnya lebih tinggi, paparannya juga kurang sehat lah. Jadi sebaiknya sih kalau untuk anak-anak dan lansia juga sih kalau bisa itu tetap gunakan sunscreen dan kalau bisa pakai topi, terus juga gunakan baju yang berlengan panjang, celana panjang, kaos kaki untuk melindungi kulit kita. Dan kalau misalnya punya kacamata yang untuk proteksi UV juga bagus untuk digunakan. Ada makanan atau minuman yang bisa kita konsumsi atau dianjurkan seperti itu ya, ataupun justru dihindari saat musim panas ini atau saat cuaca ekstrim gitu ya, dokter? Kalau yang dihindari kayaknya nggak ada sih, lebih ke tetap penuhi asupan cairan, jangan sampai kurang dari 2 sampai 2,5 liter sih. Kan biasanya kalau panas biasanya kan es ini sangat menarik gitu ya, dokter ya. Minum es tuh kayaknya bisa melegakan banget. Itu seperti apa tuh? Nggak apa-apa sih, Nggak selama apa-apa memang juga ya. tidak ada kondisi. Kalau misalnya ada alergi dingin dan bakal memicu bersin-bersin, ya mungkin sebaiknya dihindari, minum air biasa aja. Tapi kalau memang tidak ada kondisi yang gimana-gimana, ya nggak apa-apa minum air yang dingin. Oke, baik. Nah ini kalau berbicara juga mengenai kondisi kesehatan seseorang ya, dokter ya, yang mungkin nanti bisa diperburuk juga dengan adanya cuaca ekstrim. Nah, gimana caranya bisa mengelola kondisi tersebut selama di musim panas seperti saat ini gitu ya? Maksudnya bagaimana cara kita menjaga ya? Itu tadi, jadi kita kan tetap butuh ya sinar matahari, tetap butuh, tapi memang ada waktunya. Jadi kalau misalnya, kalau bisa, kalau memang kita kan tetap butuh untuk sinar untuk pembentukan vitamin D kan, kalau bisa keluarnya antara jam 7 sampai jam 9 aja kalau memang memungkinkan. Kalau memang kerjanya memang harus di luar, ya mau bagaimana lagi kan. Yang penting proteksi sunscreen, wajah, badan, pokoknya yang terpapar sinar matahari, pakaiannya yang tertutup, jangan sampai dehidrasi juga, yang jelas itu aja sih mungkin kurang lebih. Baik, Dr. Raven, kita juga sudah tersambung dengan Bapak Dr. Wandayantolis ini ya, SSC MSI, Koordinator BMKG Sumsel. Ini langsung saja kami sapa ya, Pak Wandayantolis sudah tersambung via Zoom saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wandayantolis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Esi, Bu Dokter. Selamat pagi juga Selamat Pak pagi. Wandayantolis. Terima kasih untuk waktunya ya Pak ya, sudah berkenan tentunya untuk diluangkan di pagi hari ini untuk berbincang juga. Saat ini kami juga bersama dengan Dr. Ravenia Dirgantari ya, Dokter Umum Puskesmas Sabuk Gigi Palembang, dan juga nanti akan kita berikan kesempatan juga untuk pendengar bergabung dalam dialog Palembang pagi ini. Baik, Pak Wandayantolis, ini kita mengalami satu kondisi cuaca panas yang menyengat gitu ya akhir-akhir ini. Sebenarnya seperti apa kondisi di wilayah kita, di wilayah Sumatera Selatan khususnya akhir-akhir ini Pak Wandayantolis? Iya, memang suhu panas di Sumatera Selatan ini ataupun sebagian wilayah Indonesia lainnya itu sebenarnya merupakan pola normal ya, siklus yang selalu berulang. Dan untuk di Sumatera Selatan, Palembang, ini tren menuju puncak suhu panas dalam 1 tahun. Nah, puncak tertinggi suhu panas itu ada di akhir Oktober ini.
Nah, kenapa baru terjadi pada akhir Oktober ini suhu panas ini? Ini berkait dengan kami menyebutnya gerak semu matahari ya. Jadi seolah-olah matahari itu bergerak dari utara ke Katulistiwa, kemudian melintasi Sumatera Selatan hingga kemudian ke selatan pada Desember nanti, kemudian akan balik lagi. Nah, pada saat matahari ini melintas di atas kita, itu pemanasannya intensif, tepat ya, sama seperti ketika kita siang hari, terasa matahari begitu bersinar penuh. Tetapi suhu panas itu tercapai tidak tepat ketika matahari tepat di atas kepala atau dalam konteks gerak semu, suhu maksimum itu tidak terjadi ketika matahari bergerak tepat melintas di atas Sumatera Selatan, tetapi terjadi sesaat ketika matahari itu sudah meninggalkan wilayah kita. Nah, dalam konteks harian, misalnya pada saat matahari bersinar terik tepat di atas kepala jam 12, suhu maksimum tidak terjadi di pukul 12, tapi sesudah pukul 2 siang. Nah, ini terkait dengan pelepasan panas dari permukaan bumi ataupun dari permukaan air. Nah, dalam skala besar ketika gerak matahari ini menuju selatan dari wilayah ekuator melewati Sumatera Selatan, itu posisi matahari pada awal Oktober. Tetapi puncak suhu maksimum akan kita rasakan pada akhir Oktober. Jadi butuh sekitar 2-3 minggu pelepasan panas dari permukaan daratan, pulau besar, lautan, menyebabkan tercapainya suhu panas di wilayah kita. Nah, ini sebenarnya pola yang selalu berulang setiap tahun. Nah, cuman memang dampaknya akan sangat terasa hebat atau sangat terasa menyengat ketika pada saat-saat menjelang puncak suhu panas tersebut kita kehilangan hujan 3-5 hari. Nah, ini akan memperparah kondisi panas yang kita terima karena sinar matahari itu tidak terhalang awan, kemudian karena tidak ada hujan, tidak ada uap air di atmosfer yang bisa menyerap panas, maka kita akan merasakan panas yang sangat tinggi. Nah, dikaitkan dengan UVA, UVB, sebenarnya sepanjang tahun kita ketika matahari mulai bersinar sampai terbenam itu ada UVA, UVB. Nah, perlu dicatat UVA, UVB itu tidak terkait dengan misalnya suhu panas. Itu dua hal yang berbeda. Jadi pada situasi mendung pun, tapi di siang hari UVA, UVB yang dilepaskan oleh matahari itu tetap ada, sehingga kita tidak terkecoh karena mendung kemudian mungkin lengah atas misalnya proteksi yang disampaikan Bu Dokter tadi ya. Jadi walaupun mendung, paparan UVA, UV dari matahari itu tetap ada. Nah, memang ketika mendung kita tidak merasakan suhu panas ya karena cahaya matahari itu tertutup matahari, tetapi UVA, UVB dari penyinaran baur ya, artinya yang dipantulkan oleh awan permukaan tanah itu tetap ada. Nah, dari beberapa kajian juga intensitas UVA, UVB itu sama persis yang disampaikan oleh Bu Dokter itu meningkat mulai pukul 9 sampai pukul 13. Jadi sebagaimana disarankan Bu Dokter, jadi ketika pada jam tersebut ya kita baiknya memproteksi diri kita ya. Kalau UVA itu kan bisa menembus kulit, menyebabkan kanker. Kalau UVB itu menyebabkan luka bakar pada kulit. Tentunya kelompok-kelompok yang rentan, anak-anak ataupun lansia ini akan sangat berdampak. Mungkin demikian. Ya, Pak Wandayantolis, ini khusus untuk sektor pertanian gitu ya, ataupun juga sektor lain yang terdampak cuaca panas ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya, memang pertama dari petaninya sendiri ya perlu memang memproteksi diri untuk konteks suhu panas ya. Tentu banyak mengkonsumsi air ya, ketika dia beraktivitas itu tidak sampai dehidrasi. Kemudian dalam segi pengelolaan tanamannya sendiri perlu
membuat skenario alternatif sumber air ketika pada fase panas ini banyak kehilangan air. Nah, jika mungkin masih skala kecil, itu bisa membuat naungan-naungan sehingga paparan sinar matahari langsung itu bisa tereduksi sehingga tidak merusak tanamannya. Dalam jangka panjang, tentunya mungkin di tingkat pengambil kebijakan, para peneliti itu bisa merekomendasikan varietas-varietas yang bisa tahan terhadap cekaman panas, cekaman kekeringan. Mungkin demikian. Ya, baik pendengar Anda yang ingin ikut bergabung ya dalam dialog Palembang pagi ini, kami juga nantikan peran serta Anda melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 ya, dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Nah, Pak Wandaya Tulis, kalau dari BMKG sendiri adakah misalnya peringatan dini yang dikeluarkan ya terkait potensi suhu ekstrim yang melebihi rata-rata normal seperti itu? Iya, pertama dari segi konteks UV, BMKG itu punya produk paparan jam intensitas terjadinya UV, tapi memang dirata-ratakan jam 9 sampai pukul 13 ya. Jadi kita punya produk sebaran spasial paparan sinar matahari dalam konteks UVA, UVB. Nah, kemudian dalam konteks peringatan dini, BMKG memiliki standar yang disebut suhu ekstrim ya. Jadi suhu ekstrim itu terjadi jika dia dalam kategori mencapai 5% dari persebaran data. Nah, jadi sederhananya pada bulan Oktober ini itu suhu berkisar 34 sampai 36. Nah, kita menyebutnya ekstrim jika 5% kejadian itu berada di atas 36. Nah, sejauh ini belum tercapai hal tersebut dan memang prediksi tidak mencapai hal tersebut, sehingga dalam kategori konteks ekstrim atau tidak ekstrim sebenarnya ini masih belum suhu ekstrim pada periode Oktober begitu ya. Tetapi kalau misalnya dibandingkan ini dengan suhu Oktober ini dibandingkan dengan pada Mei, maka ini kategori ekstrim. Tapi setiap bulan itu punya batasan ekstrim sendiri. Demikian. Ya, baik. Nah, ini untuk pendengar gitu ya, mungkin ada media yang bisa diakses ya oleh pendengar untuk mengetahui seperti itu, Pak Wandayan Tolis ya, kondisi cuaca di Sumatera Selatan ini untuk bisa memantau ya kondisi cuaca terkini dan terpercaya tentunya dari BMKG. Iya. Baik, semua informasi ini tersedia di web resmi BMKG, bmkg.go.id. Untuk informasi lengkap terkait sebaran paparan sinar UVA, UVB itu bisa dibuka di iklim.bmkg.go.id. Nah, di situ nanti akan terlihat sebaran spasial bagaimana pergerakan intensitas UVA, UVB dalam diurnal 24 jam sehingga buat antisipasi kita beraktivitas di siang hari. Baik, kita ke Dr. Raven lagi ya, Pak Wandayan Tolis. Kalau di rumah sakit puskesmas ya dokter ya. Kalau di puskesmas Sabokiking Palembang sendiri gimana nih jumlah masyarakat yang datang gitu ya untuk kondisi cuaca panas yang akhir-akhir ini melanda seperti apa? Kalau dehidrasi ya mungkin ya, kalau terkait cuaca panas sebenarnya kami belum sejauh ini sih. Bulan lalu kayaknya nggak ada ya kasus, belum ketemu kasus dehidrasi. Tapi mungkin kalau yang berefek tidak langsung, ini kalau sebagai contoh ya, mungkin kan karena kita panas jadinya kan sering berkeringat. Nah, kalau misalnya masyarakatnya tadi nggak cepet ganti baju nih, jadi misalnya dia tetap dipakai baju yang basah tadi, jadi memicu timbulnya penyakit lain yang berkaitan. Contoh, kalau saya sih belakangan sering dapat kasus itu jamur pada kulit.
Memang penyebabnya infeksi jamur, cuman mungkin akan diperberat dengan kondisi tidak sering mengganti pakaian kalau basah, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Jadi lebih ke efek tidak langsung. Oke, baik Dokter Raven juga Pak Wandayantolis, nanti kita akan lanjutkan ya Pak ya. Kita jeda sebentar. Pastinya pendengar juga tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan lanjutkan dialog Palembang pagi ini hanya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia.
Wolvia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolvia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolvia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolvia memiliki beberapa spesies seperti Wolvia angusta, Wolvia ariza, dan Wolvia australiana. Wolvia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolvia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolvia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolvia memiliki manfaat yang besar. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar dalam Dialog Palembang pagi ini ya, bersama dengan narasumber kami ada Dr. Wanda Yantolis SSI MSI, Koordinator BMKG Sumsel, dan juga ada Dr. Ravenia Dirgantari, dokter umum di Puskesmas Sabo Kiking Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Dialog Palembang pagi ini juga kami hadirkan ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa ikutan berkomentar langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa didengarkan via digital di RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, tentunya masih bersama dengan Bapak Dr. Wanda Yantolis via Zoom ya. Pak Wanda Yantolis masih tersambung ya? Masih, Bu. Oke, terima kasih Bapak, dan juga kita masih bersama dengan Dr. Ravenia di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini Pak Wanda Yantolis dan juga Dr. Raven, kita juga sudah menerima atensi dari pendengar. Ada Oma Ana di Prabu Muli. Ini Oma Ana menanyakan pengertian UVA juga UVB. Apa Prabu Muli ini karena Prabu Muli ini cuacanya mendung ya, sedang mendung. Memang beberapa hari ini cuaca sangat panas. Nah, juga ditanyakan apakah cuaca panas ini bisa menimbulkan penyakit vertigo? Silakan Dokter Raven. Kalau mau secara teorinya sih, mungkin sinar ultraviolet sendiri itu kan sinar yang spektrum frekuensinya itu di atas dari cahaya violet ya. Jadi dia memang tidak kasat mata, tapi energinya itu sangat besar. Ultraviolet A, ultraviolet B, sebenarnya ada satu lagi ultraviolet C, tapi ultraviolet C ini dia tidak sampai ke bumi, posisinya sudah terserap duluan sebelum dia masuk ke bumi. Ultraviolet A sendiri itu dia yang biasanya menyebabkan, kalau dia tuh ultraviolet A ini menembus sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam, jadi posisinya masuk ke dermis, bisa menyebabkan penuaan dini, terus bisa menurunkan kolagen, elastin, makanya bisa bikin keriput kayak gitu, kulitnya kusam. Kalau ultraviolet B dia efeknya lebih langsung, dia menyerangnya ke lapisan epidermis di kulit kita. Nah, sinar UVB ini biasanya lebih cepat kita rasakan, contohnya itu kulit kita terasa perih, terbakar, dan kalau pada jangka panjangnya, kalau memang sering terpapar terus-menerus, bisa menimbulkan kanker kulit jadinya ya. Terus kalau misalnya efeknya tadi terhadap vertigo ya, pusing berputar ya. Sebenarnya pusing berputar itu banyak banget penyebabnya.
bukan cuma karena panas. Kalau panas itu mungkin lebih ke karena dehidrasinya ya, dehidrasi, tekanan darah turun, jadi menyebabkan kita jadi pusing. Mungkin lebih ke situ sih hubungannya. Baik, terima kasih Oma Ana untuk pertanyaannya ya. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan, masih kami tunggu peran sertanya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082129279090. Nah, ini selain dehidrasi dan juga penyakit kulit seperti itu ya, dokter ya. Ini apakah juga untuk kondisi yang biasanya dihadapi oleh masyarakat gitu ya, rekomendasi pertolongan pertama yang benar dan cepat yang bisa kita lakukan nih kalau ditemukan seseorang yang mengalami kondisi dehidrasi seperti itu ya, atau juga kelelahan karena cuaca yang panas, ini apa yang harus dilakukan dokter? Kalau memang betul dehidrasi, pasti kita harus masukin cairan ya, direhidrasi. Jadi kalau memang posisinya pasien masih sadar, mungkin bisa kita kasih minum. Kalau misalnya memang sudah sangat dehidrasi, bahkan tekanan darah turun, nadinya mulai lemah, mungkin kita bisa mulai masuk cairan infus ya. Oke. Iya, itu yang bisa dilakukan masyarakat ya sebagai pertolongan pertamanya, dokter? Kalau pertolongan pertama tetap diberikan minum sih pasti. Diberikan minum aja gitu ya. Oke, baik, untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan, kami tunggu atensinya, bisa langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090, juga bisa melalui kolom live chat ya di YouTube Persatu RRI Palembang. Ini juga sudah tersambung di YouTube Persatu RRI Palembang. Ada Mbak Pur. Ini pertanyaannya untuk Pak Wandayantolis ya. Ini apakah pertanda adanya gerakan antara bumi dan matahari atau perubahan iklim biasa, dan sampai kapan panasnya ini berlangsung? Silakan Pak Wandayantolis. Terima kasih. Sebagaimana kami jelaskan di awal tadi, sebenarnya suhu panas ini pola yang berulang setiap tahun. Jadi di Sumatera Selatan itu mengalami 2 kali puncak suhu maksimum. Yang pertama itu di bulan Mei, akhir April ke Mei, kemudian yang puncak tertinggi ada di Oktober ini. Dan itu di akhir Oktober yang posisi kita saat ini. Ini terkait dengan penerimaan panas matahari yang mencapai permukaan bumi kita, dan karena gerak semu matahari, kita sebut gerak semu karena sebenarnya kan yang berubah itu posisi kemiringan sudut orbit bumi terhadap matahari. Nah, saat ini sudut kemiringan bumi itu menjauh dari utara, sehingga yang maksimum menerima panas itu sisi selatan. Nah, Sumatera Selatan itu ada di wilayah selatan dari Khatulistiwa, dan matahari tepat melintasi kita itu ada di awal Oktober, tetapi puncak suhu panas terjadi 2-3 minggu kemudian di akhir Oktober ini. Nah, sampai kapan ini terjadi? Nah, pola ini kemudian tanpa datangnya musim hujan pun, ketika matahari terus bergerak ke selatan, perlahan suhu maksimum ini akan turun. Tapi memang di akhir Oktober ke November kita kan sudah mulai banyak hujan. Nah, banyaknya hujan ini membantu menurunkan suhu di permukaan. Jadi panas matahari itu dipantulkan oleh awan-awan yang terbentuk karena mau hujan. Kemudian hujannya sendiri, butiran air sendiri itu akan menyerap panas, sehingga tidak semua radiasi matahari itu akan sampai ke permukaan bumi. Tetapi ada bahaya lainnya, meskipun sangat jarang kejadiannya di Indonesia. Ada yang dari segi meteorologi kami menyebutnya itu heat stroke ya, gangguan pada tubuh karena paparan panas berlebih. Paparan panas ini terjadi sebenarnya suhu itu yang terukur di alat itu
34-35 derajat Celcius. Tetapi karena kemudian kelembaban udara yang tinggi, eh, misalnya di awal ketika beberapa hari kemudian akan hujan, itu kelembaban akan tinggi. Nah ini tubuh akan merespon yang kami sebut dengan heat index. Jadi tingkat kegerahan kita itu akan meningkat. Kenapa kita heat index ini meningkat? Karena dengan kelembaban yang tinggi, penguapan keringat kita itu menjadi berkurang laju penguapan kita, sehingga kita merasa makin sumuk, makin gerah. Nah, ketika tubuh mengalami exhaust dan panasnya terus bertambah, walaupun jarang di Indonesia, nah kemudian kita akan mengalami yang namanya heat stroke. Itu berfungsi gagal fungsinya sebagian tubuh karena respon tubuh yang mengalami peningkatan suhu karena meningkatnya heat index tersebut. Ya, meski ini jarang terjadi di Indonesia karena kita tidak mengalami gelombang panas ya, yang ada kita hanya mengalami paparan suhu panas saja. Ketika malam suhu ini akan turun, tubuh kita kemudian bisa merespon dengan baik. Tetapi dalam seperti wilayah India hingga Eropa yang mengalami gelombang panas, nah itu meski malam pun suhu panasnya tetap ada karena panasnya tidak bersumber dari matahari saja, tetapi memang udara panas yang bersumber dari tempat-tempat lain. Nah, mungkin demikian. Ya baik, terima kasih informasinya Pak Wandayantolis ya. Nah ini kalau untuk potensi cuaca panas yang terjadi ya, seperti apa nih sinergi antara BMKG Sumsel dengan instansi terkait seperti BPBD atau KLHK dalam hal mitigasi dampak kesehatan dan juga penanganan karhutlah nih Pak? Ya, ada banyak sisi informasi dari kami yang memang dari setiap tahun secara rutin itu sudah disampaikan. Jadi pada saat misalnya kita memasuki musim kemarau, beberapa sektor yang akan terdampak sudah kami informasikan lebih awal, dan ketika kami mengumumkan bahwa kita perlahan sudah memasuki musim hujan, masih belum merata, sektor-sektor terkait itu sudah kami informasikan. Misalnya kami berkoordinasi dengan BPBD bahwa musim hujan kita Sumsel sudah memasuki musim hujan tidak merata, sehingga wilayah-wilayah sisi barat mulai dari Oki, OI, Palembang hingga Musi Banyuasin itu masih tetap perlu kesiapsiagaan antisipasi karhutla. Sebaliknya pada wilayah tengah hingga sisi barat itu justru mulai mewaspadai datangnya musim hujan yang akan memberi dampak banjir, longsor ya, munculnya puting beliung karena awan-awan konvektif yang memicu puting beliung tersebut akan semakin sering muncul. Nah, informasi seperti ini sudah kami sampaikan langsung kepada sektor-sektor terkait. Dan peringatan dini ini kami BMKG merilis peringatan dini mulai skala 3 jam sebelum potensi itu terjadi, skala harian, skala mingguan, skala gas harian 10 hari, skala bulanan, dan skala musim. Ya. Demikian. Ya, baik, Pak Wandayantolis, kita juga menerima atensi lainnya dari YouTube ya, ada Aziz. Pagi RRI, Pak, ini tadi di termometer cuaca sampai 40 derajat, tapi BMKG mengatakan 38 derajat. Ini mana yang betul? Soalnya panas banget nih, Pak Wandayantolis. Iya, pertama begini, BMKG dalam pengamatan suhu ataupun pengamatan iklim lainnya itu memiliki standar pengamatan yang standar, baik tata cara pengamatan, peralatannya, dan penempatan peralatan, metode pengamatannya. Nah, suhu 40 ini menurut kami tidak diperoleh dari peralatan yang terkalibrasi. Misalnya hanya termometer biasa pasaran
ataupun dari peralatan-peralatan yang apa tidak teruji ketelitiannya. Yang kedua, penempatan alat tersebut, misalnya jika informasi suhu ini hanya diperoleh dari dashboard mobil, ya mobil-mobil sekarang sudah punya informasi. Nah itu penempatan termometernya itu pada mobil itu tidak memenuhi standar yang menjadi pencatatan data meteorologi, sehingga ada bias atas pengukuran tersebut. Nah, pengamatan BMKG yang calibrated ataupun standar itu termometernya ditempatkan pada tempat yang tidak terpapar oleh matahari langsung, tidak jauh dari gangguan pengaruh iklim mikro, misalnya tidak di dekat jalan raya, tidak di dekat terminal, karena itu bukan mencerminkan suhu sesungguhnya, tetapi itu bias dari kondisi lingkungan. Jadi informasi 40 derajat Celcius itu bukan diperoleh dari alat yang terkalibrasi dengan baik menurut kami. Baik, Pak Wandayantolis, ini kalau berbicara mengenai kriteria ya atau ambang batas yang biasanya digunakan BMKG untuk menyatakan suatu periode cuaca panas telah berakhir atau beralih ke fase musim yang berbeda, ini apa nih Pak? Ya, kami mendasarkan pada data 30 tahun ya, kemudian ada standar statistik dalam pengelolaannya. Jadi data 30 tahun itu disusun sedemikian rupa secara statistik, sehingga kami akan mendapatkan baris data dari terendah ke tertinggi. Nah, 5% data paling atas itu menjadi batas kriteria ekstrim. Nah, setiap bulan itu memiliki batas yang berbeda, sehingga tidak bisa dipukul rata standar cuaca ekstrim di bulan Oktober itu dipakai di bulan April atau bulan Mei ya. Jadi untuk standar ekstrim bulan Oktober harus menggunakan series data bulan Oktober. Nah, untuk konteks sekarang itu batas yang kami sebut ekstrim untuk konteks bulan Oktober itu lebih dari 37 derajat Celcius untuk Sumatera Selatan. Nah, sejauh ini hasil pengukuran kita selama 3 hari terakhir yang panas itu baru berkisar 33 sampai 35 derajat Celcius, sehingga belum dalam kategori ekstrim. Ya, mungkin demikian. Baik, Pak Wandayantolis dan juga Dr. Raven, ini gak berasa kita sudah berada di akhir dialog Palembang pagi ini. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar terkait dengan tema yang kita hadirkan ya di pagi hari ini, cuaca panas melanda Sumsel, kurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Dr. Raven terlebih dahulu, silakan. Oke, untuk kalau dari saya sih pesannya yang penting kita harus pakai proteksi. Jadi sunscreen itu jangan sampai dilupakan, wajah, leher, dan area-area tubuh lain yang memang akan kena sinar matahari. Terus juga pakai pakaian lengan panjang kalau memang harus keluar di atas jam 10 sampai jam 3 itu harus pakai pakaian yang tertutup. Kalau perlu pakai topi, bahkan kacamata yang UV protection juga lebih baik. Kalau memang mau berjemur untuk mendapatkan manfaat dari sinar matahari karena mau pembentukan vitamin D, kita usahakan di bawah jam 9. Jadi kalau bisa jam 7-an aja selama 10 sampai 15 menit itu sudah cukup. Terus untuk kalau memang bayi-bayi nih yang sering dijemur ya sama ibunya, kalau bisa ya jam 7 aja pagi-pagi dan jangan terkena langsung. Jadi bayinya juga tetap harus pakai pakaian dan cukup 10 sampai 15 menit aja. Terus jangan lupa juga cukupi kebutuhan cairan 2 sampai 2,5 liter per harinya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Raven. Kita ke Pak Wandayantolis ya. Ada rekomendasi Pak Wandayantolis ya untuk masyarakat untuk menghadapi dan juga mengurangi dampak dari cuaca panas ini? Silakan. Iya. Baik, suhu panas yang kita rasakan ini di bulan Oktober ini merupakan sebuah pola yang siklus yang normal, dan untuk itu mungkin tidak perlu direspon secara berlebihan. Kewaspadaan itu perlu untuk menjaga mungkin ancaman terhadap tubuh kita, dan diharapkan untuk terus mengakses informasi resmi, peringatan dini resmi dari kanal-kanal pemerintah yang official begitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wandayantolis sudah bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Sukses aktivitasnya ya Pak ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Wanda Entolis Asasi MSI, Koordinator BMKG Sumsel, juga sudah bersama dengan Dr. Ravenia Dirgantari. Terima kasih sekali lagi Dr. Ravenia sudah hadir langsung ya. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk pendengar. Tentunya dialog Palembang pagi ini, cuaca panas melanda Sumsel, kurangi aktivitas di luar ruangan. Akhiri hingga di sini. Terima kasih sekali lagi untuk atensi Anda dan minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini ya, dalam rangkaian Palembang pagi ini. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kibarkan bendera di langit luar,